mulia itu suatu karakter yang mempengaruhi nilai moral dalam diri kalian sendiri. Jadi di generasi muda itu sekarang saya tanya deh, apa namanya? Kalau misalnya kalian sholat udah waktunya, tapi kalian tuh masih disuruh, itu kira-kira contoh orang yang gimana sih? Males kan? Nah, disitulah tuh baru masuk ke akhlak. Akhlak itu nggak cuma dari diri sendiri, tapi juga dari orang lain. Kalian bisa menilai akhlak orang lain itu dari mana? Dari kalian melihat dari pandangan kalian sendiri. Jadi akhlak mulia itu sebenarnya itu apa namanya, nilai moral yang mempengaruhi karakter diri kita sendiri atau orang lain. Jadi kalau misalnya akhlak mulia kalian kayak misalnya kalian menghormati guru, kalian menghormati orang tua, kalian menghormati masyarakat, itu udah termasuk akhlak mulia. Tujuannya adalah menyadarkan pentingnya akhlak mulia bagi generasi muda, memberikan pemahaman tentang tantangan moral di era modern, terus mendorong peran aktif keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam pembinaan akhlak, terus mengajak generasi muda untuk menjadi pribadi yang berintegritas dan bertanggung jawab, dan menumbuhkan semangat untuk menjadi agen perubahan positif di lingkungan sekitar. Tujuan dari adanya akhlak mulia itu sesuai yang ada di sini, memberikan pemahaman tentang tantangan moral apa saja yang ada di dunia modernisasi ini, juga mendorong peran aktif keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam pembinaan akhlak. Nah, untuk diri sendiri, penyempurnaan iman dan jalan menuju kebahagiaan akhirat. Yang kedua, membangun pribadi yang tangguh. Yang ketiga, menciptakan kemenangan hati. Dan untuk manfaat untuk masyarakat dan bangsa, menciptakan masyarakat yang harmonis, meningkatkan sumber daya manusia. Yang ketiga, kesejahteraan mental dan emosional. nah disini kan ada sebenarnya ada beberapa manfaat untuk diri sendiri dari akhlak yang berakhlak mulia. Salah satunya yang ada di sini penyempurnaan iman dan jalan menuju kebahagiaan akhirat. Nah, kalau misalnya ngomongin iman dan jalan menuju kebahagiaan akhirat, pasti di situ kan udah tertera dalam Al-Quran tentang akhlak berakhlak mulia. Baik itu pahalanya sama dengan sholat dan berpuasa. Itu dari hadis riwayat Muslim. Bukan berarti kita dengan akhlak itu kita nggak puasa atau nggak sholat ya. Enggak, itu salah besar. Kan termasuk Islam itu sholat dan berpuasa. Nah itu sesuatu yang wajib. Maka dari itu setelah itu kita harus juga berakhlak. Karena akhlak itu dengan adab ya. Adab itu adanya di atas ilmu. Jadi sebelum kalian berilmu itu utamakan beradab. Percuma kalian berilmu, tapi kalau kalian nggak beradab itu percuma sama aja. Orang yang beradab itu udah pasti berilmu, tapi orang yang berilmu belum tentu beradab. Orang berilmu belum tentu beradab, tetapi orang beradab belum pasti berilmu. Nah, kalian bisa berikan contohnya seperti apa? Orang beradab udah pasti berilmu, tapi orang berilmu belum tentu beradab. Coba kamu kasih contoh aja. Dia pintar tapi nggak punya nggak sopan santun. Iya. Dia sopan santun tapi nggak punya ilmu. Nggak punya pintar. Oh iya, maksudnya tuh yang saya tadi sebutkan kan orang yang berilmu belum tentu beradab. Nah, tapi benar dia ngomong benar, karena orang yang pintar belum tentu orang yang punya sopan santun. Betul. Berikan contoh akhlak Nabi Muhammad. 5, 2, 2. Contoh akhlak Nabi Muhammad. Ya betul. Ada bagian kasih apa? Pendidikan agama termasuk Pancasila keberapa? Tunjukkan nih. Yang mana?